Pernah nggak teman-teman mempertanyakan kenapa sih kita itu hidup di bumi ini cuma sementara 70-80 tahun? Ini pertanyaan yang sering saya tanyakan ke banyak teman-teman ya. Tapi pernah nggak secara pribadi kita mempertanyakan itu secara serius? Alkitab sendiri di dalam Mazmur 90 ayat 10 mengatakan bahwa hidup manusia hanya 70 tahun, 80 tahun saja. Yakobus juga bilang hidup manusia seperti uap ya. Uap itu kan sekejap. Kenapa kira-kira? Untuk apa kita diciptakan dalam kesementaraan? Kalau di luar teologi ini nggak ada jawabannya sebetulnya kalau boleh jujur. Karena mereka berusaha menjawab berdasarkan sesuatu yang dianggap ilmiah begitu ya, dianggap sains. Makanya tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab dengan pengetahuan. Itulah gunanya iman. Nah, ternyata Alkitab bilang hidup manusia hanya 70 tahun, 80 tahun saja. Kalau kuat 80 tahun gitu ya. Untuk apa sih kita hidup di dunia ini kalau kita hanya diciptakan dalam kesementaraan saja? Ternyata kalau kita mempelajari Alkitab, di situ ada kita temukan jawaban-jawaban yang jelas, yang spesifik. Ternyata Tuhan itu menciptakan manusia pada mulanya itu tidak untuk tujuan sementara, tidak dalam kesementaraan. Tetapi manusia itu kekal. Nah, cuma karena manusia jatuh dalam dosa, makanya manusia umurnya terbatas. Jadi seandainya Adam dan Hawa nggak berdosa, tidak meleset, tidak jatuh ke dalam dosa, umurnya pastilah kekal. Oke, kita kembali ke pertanyaan tadi ya. Kenapa sih kita hidup di dunia ini, di bumi ini itu cuma sebentar? Sebelum kita belajar teologi, kita pasti pusing jawab pertanyaan ini. Untuk apa ya? Akhirnya karena nggak nemu jawabannya, jadi ya udahlah, hidup cuma satu kali, hidup cuma sementara, ya udah kita nikmatin aja. Bahkan ada seorang influencer ya, dia itu bilang sekarang orang yang penganut keyakinan terbesar di dunia itu bukan Kristen, bukan Islam, tapi sains. Jadi agama mereka adalah sains. Jadi orang yang masih terjebak di agama-agama pada umumnya, dia belum menemukan kebenaran, dia belum menemukan pencerahan gitu ya. Padahal kebalik. Pertanyaan ini nggak bisa dijawab kalau kita nggak belajar firman Tuhan. Dan ini baru bisa dibuktikan ketika nanti kita pulang ke rumah Bapak. Kalau sekarang kan nggak bisa dibuktikan kan. Apa benar gitu, ada kekekalan. Ya nanti kita buktikan ya. Apakah kekekalan itu sungguh ada? Apakah kehidupan setelah kematian itu sungguh nyata? Ternyata hidup di dalam dunia kita ini yang sementara ini 70-80 tahun, tujuannya adalah satu, school of life, sekolah kehidupan. Di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, dididik untuk menjadi cerdas, memiliki kecerdasan roh, sama seperti Bapa. Sempurnalah kamu, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna, artinya punya kecerdasan roh. Dan tidak ada kesempatan lain. Jadi hanya di bumi ini 70-80 tahun. Nah, menghayati ini kan sulit ya. Kalau lagi bahas di pertemuan seperti ini kan oke lah. Kita
apa semua sepakat ya. Tapi nanti ini dibuktikan dalam kehidupan kita setelah kita komsel ini, sikap hidup kita seperti apa. Dan dalam waktu yang singkat ini, Bapak itu punya, Bapak di surga maksudnya, Bapak di surga itu punya kurikulum. Makanya kata waktu kan ada beberapa dalam bahasa Yunani kan. Ada hora, ada kronos, ada kairos gitu ya. Hora, manusia hidup memiliki durasi. Durasinya berapa? Berapa lama? 70 tahun, 80 tahun. Kemudian yang kedua adalah kronos. Kronos itu dari yang nanti bakal jadi kata kronologi. Urutan-urutan peristiwa. Kronos itu silabus-silabus atau pelajaran-pelajarannya Tuhan. Jadi Tuhan itu punya target sebetulnya. Tuhan punya silabus-silabus. Tuhan punya pelajaran-pelajaran yang di umur-umur tertentu semestinya kita sudah mampu melakukan hal itu. Kalau orang Kristen yang dewasa dia masih berpikir doa itu minta misalnya, oh berarti dia belum naik kelas ya, dia belum upgrade. Jadi ada jenjang, ada tingkatan yang berbeda pada setiap anak Allah. Alkitab menyebut ada yang sudah dewasa dan ada yang belum. Sama seperti orang tua di dunia ini mendidik anak-anaknya, demikian juga Bapa di surga itu mendidik umat pilihannya supaya kita bisa dikembalikan ke tujuan Allah semula, kerancangan Allah semula. Kalau Bapak kita yang di dunia aja, orang tua kita yang di dunia aja mendidik kita supaya kita punya masa depan yang bagus, masa depan yang cerah, kita bisa mandiri, kita bisa memiliki ya sebisa mungkin minimal kita bisa nggak nyusahin lah, kalau nggak berprestasi gitu ya, kita nggak nyusahin orang, kita nggak jadi beban masyarakat gitu ya. Kalau orang tua kita di dunia aja memikirkan masa depan kita sedemikian rupa, sekolahnya harus di sekolah yang bagus, makannya harus makan yang seperti apa, ya walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Tapi sesungguhnya semua orang tua pasti menginginkan anaknya itu berhasil. Nah, apalagi Bapak di surga. Bapak itu punya pendidikan-pendidikan, punya silabus-silabus. Tujuannya untuk mendewasakan kita sebagai umat pilihan. Di dalam usia atau umur tertentu, kita seharusnya sudah memiliki tingkat kedewasaan rohani yang seperti yang Bapak kehendaki. Dan goal dari pendidikan itu adalah kita memiliki kecerdasan roh. Anak Allah adalah orang-orang yang dipimpin roh Allah. Kalau kita bahasakan dengan bahasa sekarang, anak Allah adalah orang yang memiliki kecerdasan roh. Orang yang dipimpin roh Allah itu punya kecerdasan roh. Dipimpin roh Allah apa artinya? Dipimpin oleh kehendak Allah. Dipimpin oleh pikiran perasaan Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan kecerdasan roh. Atau bahasa umumnya spiritual quotient nih. Kemampuan untuk membedakan ini yang Bapak kehendaki dari tingkat yang baik berkenan sempurna. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Sempurna itu artinya tepat tindakannya, sesuai dengan pikiran perasaan Bapak. Nah, orang yang memiliki tindakan yang tepat, sesuai pikiran perasaan Bapa, sesuai pikiran perasaan Allah, itu yang dinamakan orang yang memiliki kecerdasan roh. Kecerdasan roh atau SQ
Simpelnya, kepekaan untuk menangkap suara Tuhan. Kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Dan tentu saja bukan hanya mendengar ya. Orang disebut cerdas kalau dia melakukan. Kayak orang belajar matematika, belajar pembagian, penjumlahan, pengurangan, belajar logaritma, macam-macam, bangun ruang, dan lain-lain. Kalau dia tahu jawabannya, tapi dia isi jawaban yang lain, namanya nggak pinter. Orang dikatakan pinter bukan hanya ketika dia tahu, tapi ketika dia berhasil melakukan. Sama, orang punya kecerdasan roh, bukan hanya orang yang tahu saja, tapi orang yang melakukan. Di Yakobus itu disinggung ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maksudnya apa? Kalau kita percaya sama Tuhan, tapi kita nggak melakukan, kita nggak mengekspresikan percaya kita, itu nggak bisa disebut beriman. Beriman nanti menyerahkan diri sepenuhnya kepada objek yang dipercayai, dalam hal ini Bapa. Jadi iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebaliknya juga, perbuatan tanpa iman adalah sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena segala sesuatu yang kita lakukan, kalau nggak sesuai dengan pikiran perasaan Bapa, sebetulnya itu meleset. Ingat, kata dosa dalam perjanjian baru, hamartia, tidak mengandung unsur kejahatan sama sekali. 1 Korintus 13 ayat 3 kan di situ jelas ya. Sekalipun kamu membagikan segala sesuatu yang ada padamu, bahkan memberi tubuhmu untuk dibakar, tetapi jika kamu tidak memiliki kasih, itu nggak ada faedah. Kasih artinya pikiran perasaan Allah. Jadi goal kita adalah memiliki kecerdasan roh. Kecerdasan roh artinya kemampuan berpikir seperti Allah berpikir. Dengan kemampuan ini kita bisa bertindak seperti Bapa. Bertindak seperti Bapa, ukurannya adalah Tuhan Yesus. Ukurannya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus manusia pertama yang berhasil mempraktekkan atau memperagakan kesucian Bapa atau memiliki kecerdasan roh. Ibrani 5 ayat 9 ya. Dan sesudah mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi bertindak seperti Allah bertindak, ukurannya adalah kesucian Bapa. Ukurannya adalah keberkenanan Bapa. Maksudnya gini, kalau kita melakukan sesuatu, berkenan atau nggak berkenannya kita, itu bukan hukum, bukan moral kebaikan, bukan budi pekerti, bukan filsafat, tapi sesuai dengan yang Bapak kehendaki untuk kita lakukan. Apa? Yaitu prinsip yang ada di Alkitab. Nah, ini kan nggak tertulis. Bedanya apa sama perjanjian lama? Perjanjian lama tertulis, Dekalogos, 10 perintah Allah. Kalau kita nggak tertulis, nah, maka orang harus punya kecerdasan roh, sehingga dia bisa memiliki cara berpikir seperti Allah berpikir. Cara merasa seperti Allah berperasaan. Dan Allah bertindak. Pikiran, perasaan, dan keinginan. Nah, ini sama dengan proses melegalkan diri sebagai anak Allah. Supaya kita bisa menjadi anak Allah yang sah. Atau pangeran-pangeran kerajaan Allah. Wah, ini bahasanya aneh banget gitu ya. Kita buka dulu ya. Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 6 sampai 10.
Dibaca Iya, dibaca. Ibrani 12 ayat 6 sampai 11. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Iya. Sebab mereka, orang tua kita mendidik kita dengan waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Bapa di surga menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Beroleh bagian dalam kekudusannya itu sama dengan mengenakan kodrat ilahi, atau mengenakan divine nature. Divine nature itu apa? Kodrat ilahi itu apa? Kebiasaan ilahi, karakter ilahi. Nah, coba kita buka ayat yang ke-8 tuh. Kata anak gampang di situ, dalam teks aslinya, notos. Notos itu artinya anak gampang. Oke. Satu yang anak, bukanlah anak, kalau anak satu lagi apa tuh? Nah, ada dua perbandingan ya. Ada huyos, ada notos. Ternyata kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu tidak otomatis merubah keberadaan kita menjadi anak Allah, tetapi memberikan kita kesempatan supaya kita bisa mengenakan kodrat ilahi. Jadi jangan salah konsep ya. Huyos itu artinya pangeran Allah, ahli waris, anak Allah yang sah. Kalau orang yang nggak menerima didikan, disebutnya apa tadi? Anak gampang. Notos, lawan katanya huyos. Notos itu selain berarti anak gampang, artinya anak yang tidak diakui. Kenapa tidak diakui? Ya karena tidak berjuang untuk memiliki kecerdasan roh. Secara status kita memang anak Allah. Betul. Oleh penebusan, oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Betul. Tetapi secara keberadaan, kita belum anak Allah. Kematian Tuhan Yesus itu merubah status kita dari yang sebelumnya terjual di bawah hukum dosa dan hukum maut, menjadi milik kepunyaan Allah. Tetapi kita belum bisa dimiliki oleh Allah sepenuhnya kalau kita tidak menyerahkan diri kita kepada Allah untuk menjadi anak-anaknya. Menyerahkan diri kepada Allah untuk menjadi anak-anaknya apa maksudnya? Meresponi anugerahnya. Yohanes 1 ayat 12. Dan setiap orang yang percaya kepadanya diberinya kuasa supaya jadi anak-anak Allah. Nah, sekarang posisi kita di mana? Huyos apa notos? Secara de jure kita memang anak Allah. Tetapi secara de facto kita belum anak Allah. Secara keberadaan kita belum anak Allah. Kenapa? Kita belum berkeadaan seperti yang Allah kehendaki. Kita belum berkeadaan serupa dengan Tuhan Yesus. Kalau kita berkeadaan serupa dengan Tuhan Yesus, baru kita disebut anak Allah. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah.
Jadi kalau seseorang tidak dididik atau menolak didikan Allah, maka ia menjadi anak yang tidak sah atau anak-anak yang tidak legal bagi Allah. Kita buka yuk Hosea 4 ayat 6. Hosea 4. Nah, Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. iya. Umatku binasa karena apa? Karena mereka yang menolak pengenalan itu. Jadi jangan menyalahkan Tuhan ya. Kalau orang itu binasa. Tuhan udah kasih kita kesempatan. Dan ini kesempatan satu-satunya di bumi ini. School of life. Kita dididik lewat firman, lewat masalah, lewat peristiwa hidup, lewat pergumulan-pergumulan. Itu yang mendewasakan kita. Jadi orang itu bisa disebut dewasa atau enggak dari sikapnya. Orang dewasa itu memberi segenap hidupnya untuk Tuhan. Sementara anak itu adalah anak kecil itu minta. Jadi kita belum bisa disebut anak kalau kita belum berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Maksudnya gimana? Kita ini kan secara status kan anak Allah, betul. Tapi belum bisa disebut sebagai anak Allah, meskipun statusnya anak Allah. Kenapa? Karena keberadaannya belum anak Allah. Anak Allah itu apa? Roma 8:4. Orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Atau dengan kata lain, orang-orang yang memiliki kecerdasan roh. Karena orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah, kebenaran Allah, pasti memiliki kecerdasan roh. Nah, masing-masing kan kita kan pasti diberi kesempatan sama Tuhan. Ada yang dikasih banyak, ada yang dikasih sedikit. Tapi semakin kita meresponnya dengan baik, Allah akan terus menambahkan sesuai dengan firman-Nya. Ada yang diberi 30, 60, ada yang dikasih 100 kali lipat gitu ya. Itu tentang kebenaran, bukan tentang uang, apalagi hal-hal yang lain begitu ya. Bukan. Jadi sekali lagi, kalau seseorang tidak dididik atau menolak didikan Allah, berarti ia belum menjadi anak Allah yang sah. Nah, menolak dididik itu maksudnya gimana? Menolak dibentuk. Kita dikasih kesempatan untuk belajar firman lewat apapun, kan pasti sebelumnya kan kita milih dong. Kita mau gabung nggak ikut belajar firman di Komsel, atau di ibadah gabungan, atau di pendalaman Alkitab. Itu kan pilihan-pilihan. Kalau kita nggak mau dibentuk, ya nggak berharga. Orang yang mau dibentuk adalah orang yang berharga. Roma 8:28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Coba kita buka. Roma 8:28. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
Iya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kalau kita mengasihi Dia. Jadi jangan salah mengerti ayat ini ya. Kadang ayat ini kan didiskon, dipotong tuh. Dibacanya cuma sampai kebaikan aja tuh. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Padahal bunyi selanjutnya itu yang penting. Bagi mereka yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia itu adalah orang yang mau dibentuk. Orang yang mau meresponi anugerah Allah. Orang yang tidak menolak untuk dididik oleh Allah. Nah, kalau kita kehilangan kesempatan ini untuk menjadi anak Allah, anak-anak Allah, maka tidak ada kesempatan lain. Dan tentu tidak akan pernah menjadi anak-anak Allah selama-lamanya. Nah, dalam hal ini kita juga disebut sedang memasuki perlombaan yang diwajibkan. Ibrani 12 ayat 1. Coba kita buka. Bahasa lain dari School of Life atau sekolah kehidupan adalah memasuki perlombaan yang diwajibkan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sadar atau nggak sadar, suka atau tidak suka, kita ada di dalam perlombaan yang diwajibkan. Tapi sebetulnya kalau kita belum menanggalkan beban dan dosa, kita belum diproses loh. Kita belum masuk ke dalam perlombaan yang diwajibkan. Menanggalkan beban artinya menanggalkan atau meninggalkan percintaan dunia. Keterikatan terhadap percintaan dunia. Apa yang ada di dalam dunia? 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Yang ada di dalam dunia adalah keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Nah, kita harus meninggalkan semua itu. Keterikatan terhadap percintaan dunia. Nah, menanggalkan dosa artinya apa? Menanggalkan keterikatan terhadap keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kalau kita sudah berani melepaskan itu semua, menanggalkan semua itu, baru kita bisa diproses di dalam perlombaan yang diwajibkan. Ingat nggak orang muda kaya yang menghampiri Tuhan Yesus? Perbuatan baik apa yang aku lakukan, harus aku lakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Tuhan Yesus sebut lakukan Taurat gitu ya. Jangan mencuri, jangan membunuh, dan pokoknya intinya Taurat. Tapi orang muda kaya itu tanya, semua itu sudah kulakukan, apalagi yang kurang supaya aku bisa ikut engkau? Tuhan Yesus bilang, jual harta segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, lalu datang kembali ikut aku. Bukan tanpa kurang kerjaan. Bukan kurang kerjaan Tuhan Yesus nyuruh orang muda kaya itu untuk jual hartanya. Karena Tuhan Yesus tahu orang muda kaya itu terikat dengan hartanya. Terikat dengan percintaan dunia. Terikat dengan dosa. Dosa itu keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Keterikatan terhadap keinginan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Akhirnya endingnya apa? Orang muda kaya itu kan nggak berhasil ikut Tuhan Yesus kan. Sayang banget ya. 1, masih muda. 2, dia berhasil melakukan Taurat dengan sempurna. 3, dia kaya. Artinya bisa maksimal tuh potensi itu untuk melayani Tuhan. Tapi nggak berani dia kasih ke Tuhan. Dia nggak bisa diproses dalam perlombaan yang diwajibkan. Ya kalau dibilang tadi Roma 8:28 ya.
dia belum mengasihi Allah. Orang yang tidak mengasihi Allah, bagaimana Allah mau mendidik dia untuk mendatangkan kebaikan lewat segala sesuatu yang dia alami? Nggak bisa. Jadi orang yang mengasihi Allah itu orang yang mau dibentuk, orang yang mau dididik. Kalau perlombaan berarti ada yang menang, ada yang gagal, ada yang lulus, ada yang gagal. Ada yang berhasil menangkap, ada yang tidak berhasil menangkap. Nah, maka dari sini kita tahu ya, ternyata dalam Matius 22 ayat 14 tuh itu bukan perjuangan yang biasa. Tuhan Yesus bilang apa dalam Matius 22 ayat 14? Bahwa banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Coba buka Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sedikit yang dipilih. Tuhan itu memberi kita mandat untuk memuridkan semua orang. Matius 28 ayat 19-20. Tapi faktanya, tidak semua murid bisa naik kelas atau lulus. Lebih jelas lagi Tuhan Yesus ngomong ya, bahwa yang menerima mahkota adalah mereka yang menang. Kita buka deh. Wahyu 2 ayat 7. Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Oke, satu lagi. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Kesempatan untuk menjadi anak Allah itu hanya di bumi ini. Makanya dibilang kita itu sedang ada di dalam sekolah kehidupan. School of life. Ada yang lulus, ada yang tidak lulus. Kalau pakai bahasa Ibrani tadi ya. Maksudnya di kitab Ibrani tadi. Kita ini ada di tengah-tengah perlombaan. Berarti ada yang berhasil dan ada yang gagal. Ada yang berhasil mencapai, ada yang gagal mencapainya. Nah, ini berarti tidak mudah seseorang dapat menjadi anak-anak Allah yang diakui dan sah sebagai anaknya. Jadi perjalanan hidup kita di dunia ini itu merupakan perjuangan atau pergumulan untuk memperoleh pengesahan sebagai anak Allah.
Jadi hal ini nggak otomatis ya. Hal ini nggak otomatis. Nggak otomatis maksudnya gimana? Ketika kita jadi Kristen, kita anak Allah. Oh, tunggu dulu. Banyak orang hari ini kan merasa dan mengaku anak Tuhan. Padahal belum tentu dia diakui secara benar atau secara sah. Jadi anak Tuhan atau tidak anak Tuhan, taunya dari mana? Dari kebiasaan, dari perbuatan, dari pengajarannya. Kalau seseorang punya tindakan seperti Allah, punya tindakan seperti Bapa, kebiasaannya seperti Bapa, perbuatannya seperti Bapa, maka ia dapat dikatakan sebagai telah mengambil bagian dalam kekudusan Bapa. Kata mengambil bagian dalam kekudusan Allah, ini yang tadi ya, yang ada di Ibrani 12 ayat 9 sampai 10, mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Kata mengambil dalam teks aslinya adalah metalambano. Ibrani 12 ayat 9 sampai 10. Kata mengambil adalah metalambano, mengambil bagian. Ayat yang ke-10. Kata mengambil dalam teks aslinya adalah metalambano. Artinya, selain turut serta berperan, juga berarti berbagi bersama. Turut serta berbagi dan jalan bersama. Maksudnya apa? Nah, ini menunjukkan kemampuan seseorang yang bersekutu atau berjalan dengan Tuhan setiap saat. Mereka adalah orang-orang yang mampu berdialog dengan Tuhan setiap saat dan pasti turut serta dalam menggenapi rencana-rencananya. Nah, ini ciri dari anak Allah ya. Ciri dari anak Allah yang sah adalah apa? Dia bisa berdialog dengan Allah. Berdialog dengan Allah itu bukan sesuatu yang mistik saja ya. Bisa saja, tapi itu jarang ya. Maksudnya Tuhan berbicara secara audible, tidak. Itu bisa saja, cuma itu jarang terjadi. Berdialog dengan Tuhan itu adalah ketika kita menimbun banyak kebenaran. Kebenaran yang murni tentunya. Kebenaran itu akan memberikan kita pencerahan-pencerahan. Insight-insight. Dan dalam kebenaran-kebenaran yang kita pelajari itu ada kebenaran-kebenaran yang Tuhan singkapkan. Makanya perintah untuk baca Alkitab itu salah ya. Yang benar itu bukan baca ya, tapi renungkan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 sampai 3 ya. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan artinya memikirkan berulang-ulang sampai kita mendapatkan pengertian atau pencerahan. Nah, itu berdialog dengan Tuhan. Jadi saat kita merenungkan firman, pada saat kita memikirkan berulang-ulang, timbul pengertian. Itu yang dimaksud dengan berdialog dengan Tuhan. Jadi ciri dari anak Allah adalah bisa berdialog dengan Tuhan. Kenapa? Karena punya kepekaan roh. Mereka mengerti kehendak Tuhan untuk dilakukan dalam hidup ini. Sebab pikiran mereka tertuju pada perkara-perkara surgawi.
Dan pasti anak-anak Allah ini adalah orang-orang yang sudah menjadi anak-anak Allah ini pasti memiliki kerendahan hati, ketulusan, kemurahan hati yang luar biasa. Kalau kita ngelihat orang baik ya, kita punya teman baik, itu aja membuat kita kadang terharu ya. Nah, kita harus lebih dari itu. Maksudnya lebih dari itu apa? Perbuatan baik yang kita lakukan tuh jangan hanya stop sampai orang itu, ya udah orang itu berterima kasih sama kita karena perbuatan baik kita. Tapi perbuatan baik yang dikehendaki Allah itu adalah pada saat kita melakukan perbuatan baik itu, dia melihat ada Allah di dalam diri kita. Itu makanya di 1 Korintus 13 ayat 3 dibilang, sekalipun kamu membagikan segala sesuatu yang ada padamu, bahkan memberi tubuhmu untuk dibakar, tapi jika kamu tidak memiliki pikiran perasaan Allah, atau yang disebut kasih, itu nggak ada faedahnya. Sia-sia. Sebab perbuatan baik kita harus membawa orang pada Allah. Orang bukan ngelihat kitanya, tapi ngelihat Allah. Jadi sekali lagi, bedanya perbuatan baik sama kasih apa? Perbuatan baik itu hanya bukan ya oke, nggak bisa diremehkan juga ya. Tapi perbuatan baik itu hanya berhenti orang berterima kasih terus ngelihat kita gitu. Nah, sementara perbuatan baik yang Tuhan kehendaki itu adalah orang itu menghayati keberadaan Allah melalui hidup kita. Jadi, orang ini baik ya. Orang ini bisa ya, udah saya jahatin tapi dia masih tetap baik sama saya. Wah, ini pasti dia nggak mungkin dia orang yang nggak bertuhan gitu. Nah, dari situ dia kan berpikir, oh ternyata orang ini atau kita bisa seperti itu karena kita belajar firman. Kita dipimpin oleh firman, kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita jadi anak-anak Allah yang sah, kita pasti membela pekerjaan Tuhan. Dengan nyawa kita bahkan. Orang-orang yang memiliki kapasitas sebagai anak-anak Allah adalah orang-orang yang disebut sebagai pangeran-pangeran Allah. Huyos. Sebab perbuatan yang mereka lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Sesuai dengan komando Allah. Nah, kalau perbuatan baik, ya yang kita kehendaki untuk kita lakukan. Tapi kasih, itu sesuai komando Allah. Itu bedanya. Inilah sesungguhnya pelayan-pelayan Tuhan yang benar, yaitu peka terhadap kehendak Tuhan. Nah, ini bukan saja hasil dari orang-orang yang sekolah tinggi teologi atau kursus Alkitab. Tetapi lebih pada kita sungguh-sungguh, kita nggak berhenti untuk bertumbuh dalam pengenalan akan firman. Jadi kalau belajar firman itu selama ini dianggap untuk rohaniwan, salah besar ya. Panggilan berteologi itu untuk semua orang. Untuk semua orang Kristen. Untuk semua orang percaya. Kalau sejak di dunia ini kita sudah memiliki sikap yang hormat kepada Bapa, kita memiliki haus dan lapar akan firman, akan kebenaran, dan kita juga membela pekerjaan Tuhan tanpa batas, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita baru disebut sebagai anak Allah yang sah. Jadi pengesahan itu dimulai di bumi ini.
Dan itulah yang disebut sebagai School of Life tadi. School of Life adalah sekolah kehidupan untuk mengesahkan kita sebagai anak-anak Allah, untuk memproses kita agar kita disahkan, kita dilegalkan menjadi anak-anak Allah. Tapi pengesahan itu bukan dari Allah sepihak. Bahasa saya ralat. Pengesahan itu memang dari Allah, harus dari Allah. Nggak boleh dari orang lain. Tapi maksudnya pengesahan Allah itu, pengesahan kita sebagai anak Allah, itu bukan karena kita percaya Tuhan Yesus, terus kita nggak melakukan apa-apa. Tapi ketika kita bersedia untuk dididik, diproses, dibentuk, lewat cara-cara Allah, lewat segala peristiwa yang Tuhan percayakan sama kita. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan, kita belajar firman. Dengan kita belajar firman, kita melihat masalah dari sudut pandangnya Tuhan. Lama-kelamaan itu kan membentuk bangunan berpikir, membentuk mindset, cara melihat seperti Allah. Sampai satu titik, kita punya kecerdasan roh. Kalau kita punya kecerdasan roh, kita baru bisa disebut sebagai anak Allah yang sah. Like father, like son. Karena buah tidak jatuh jauh dari pohon. Sama seperti Yesus yang menjadi gambar Allah yang tidak kelihatan, maka kita sebagai orang percaya juga menjadi gambar Allah juga. Menjadi surat yang terbuka. Jadi sekolah kehidupan berarti adalah sekolah untuk melayakan kita, agar kita dilayakan atau disahkan, agar menjadi anak-anak Allah yang sah. Amin.